Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dan hidayahnya sehingga kita malam hari ini bersama-sama bisa berhadir lagi kembali di dalam majelis tercinta kita, majelis yang kita banggakan, yakni majelis perkumpulan salat dan perkumpulan Rabiul Aqtas, perkumpulan daripada salawat kepada Rasulullah dan perkumpulan daripada majelis ta'lim ilmu. Alhamdulillah malam hari ini guru kita bersama bisa berhadir kembali, sini diberi kesehatan. Alhamdulillah, bersyukur banyak rezeki berhadir lagi. Rasanya ada kekurangan, ada bumbu yang kurang apabila ada salah satu di antara guru kita atau habib kita yang ada berhadir. Rasa dulu itu rasa kurang katanya. Bahkan tadi terasa bumbunya nyaman ketika bersolat kepada Rasulullah, sidin yang memiliki rasa semangatnya ada. Jadi masing-masing guru itu berisi bumbu masing-masing dan ada karakternya masing-masing. Alhamdulillah. Kita menyambung pembacaan kitab kita yang semalam, yang kita disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika mendengar azan untuk menjawab daripada azan tersebut. Ini perkara yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang tak kunjung menjawab daripada azan, maka orang tersebut akan diampunkan dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang kadang mau menjawab dan kadang mau mendengarkan azan, dikhawatirkan orang tersebut mati su'ul khatimah, dan ketika ia wafat jasadnya berat jasad. Ada amalan ketika masuk azan, Rasulullah SAW di dalam hadisnya beliau menyebutkan, man qala marhaban bil qail adlan marhaban bi salawati ahlan wa marhaban atamallahu lahu alfa hasanah, maka Allah catat bagi orang tersebut 1000 kebaikan, wa ma'anhu, dan Allah hapus daripada orang tersebut 1000 keburukan, dan Allah angkat 1000 derajat kepada orang tersebut. Ini amalan kadang-kali dan mudah disambat, tapi berat di lisan. Nyaman disambat tapi berat di lisan. Kenapa? Pahalanya gagal pahalanya. Nyambat perkara yang buruk-buruk nyaman, dia sampai itu dosanya karena dosanya nyaman juga. Jadi perkara yang di situ ada pahalanya, yang menguntungkan akhirat kita, maka berat mengerjakannya. Ini amalan yang sangat ringan dalam dengar mengadan Allahu Akbar, ucapkan marhaban bil ghail ahla wa marhaban bi salawati ahla wa marhaban. Ucapan itu 3 diberi Allah, diberi 1000 kebaikan, dihapus 1000 kejahatan, dan diangkat derajatnya 1000 derajat. Makanya dari Imam Muhammad, innal ghalil indallah katsir. Di sisi kita yang halus itu apabila disandarkan kepada Allah, maka itu menjadi besar. Kalimat ibadah yang kelihatannya halus di sisi hamba Allah, tapi bila disandarkan kepada Allah, maka itu nilainya gagal. Kenapa nilainya gagal ketika disandarkan kepada Allah? Karena Allah yang Maha Kaya. Perbuatan kita sedikit, kadang nilai dengan sedikit. Tapi bila disandarkan kepada manusia, maka perkara tersebut kelihatan halus dan tak ada manfaat. Kenapa? Karena manusia berataannya fuqara, miskin. Yang ghani hanya Allah
Subhanahu wa taala. Makanya sedikit daripada amal ibadah yang di situ disandarkan kepada Allah, yakni niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kena nampaknya di yaumil qiyamah di dalam surga nampak gak kenal. Tapi kayak kedua, ketika amalan tersebut halus di sisi kita, maksiat yang halus di sisi kita, yang kada kita taubati kepada Allah, maka itu di sisi Allah gak kenal. Harus kayak ada maksiat. Apabila maksiat tersebut kada kita taubati kepada Allah, kada kita istighfarin, maka dosa tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi besarnya maksiat kepada Allah dengan disertai istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka maghfirah Allah wasi', keampunan Allah lebih kenal daripada kemaksiatan kita. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini, kayak apapun maksiat kita, kayak apapun kenal kepada Allah, dan kalau kita akun masih meminta ampun kepada Allah, hendak mendekati kepada Allah dan duduk bersama orang-orang baik, insya Allah di dalam diri kita ada kebaikan. Dari Imam Syafi'i, la khaira liman la khaira man la yuhibbul ilma, man la yuhibbul ilma la khaira fiha. Orang yang tidak mencintai akan ilmu, orang tersebut karena kebaikan sedikit pun kepada orang tersebut. Jadi orang yang kada cinta, ada ketundulan ilmu, tanda orang ada ketundulan ilmu, kada ketundulan berhadir di dalam majlis ilmu. Ada anak mendengar, ada anak berdengar, dibiarkan aja ibadah seibadah-ibadahnya, sembahyang-sembahyangnya, puasa sepuasa-puasanya. Ada apa? Ada nilai yang ilmu ketika ini mengerjakan sembahyang, ketika mengerjakan puasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia wal akhirat. Intinya diberikan oleh Allah keistiqomahan, aman berhadir di dalam majlis ilmu. Di antara yang disunahkan di sini menjawab daripada adzan, yakni orang tersebut yang dijelaskan dalam kitab sini, walau kunta dha'ifan aw mudarrisan aw dzanban aw nahwi dzalik. Walaupun engkau dalam keadaan belajar, ketika ada adzan maka sauti. Aw dha'ifan, atau ketika tawaf ada adzan maka sauti. Aw dzanban lain zaman yang di sungai kita ini, yang jamban itu ketika dulu ketika berkumpul tuan ini dulu pian kan disunahkan menjawab, yang kada diperbolehkan sembahyang, menjawab adanya boleh dan disunahkan boleh. Yang ketika dulu jawab boleh kan azan. Kalau pindah habis minum ada azan, ada orang yang menjawab minum ada masalah. Yang masalah itu pian menggawi sembahyang dan kayak dulu ada boleh kecuali sudah mandi menunggu. Untuk misalnya ketika belajar ini ada azan itu ketika di mana? Ketika ada di situ tempat kita sembahyang. Misalnya di dalam majlis ini di pemandangan azan sudah diam berapa yang mendengarkan azan. Kebiasaan di Hadrul Maut bila habis maghrib pelajaran sampai waktu isya azan itu yang akan rame dalam sejenis misalnya 10 halaqah atau 5 itu rame bericau yang menangkan ke ini dulunya Abu Tam azan Allah Akbar langsung ada bunyi dan tinggal dari bunyi ada yang bunyi babi si kejang ada wani, babi si kejang ada wani. Kenapa? Di sana ditanamkan rasa supan. Ketika kita yang ada di situ di dalam diri kita, maka kita akan bermisi kehijauan yang dia. Ketika ada, maka rasa kadanya aman. Tapi supan kita kebanyakan kepada manusia, tapi kepada Allah ada kurang supannya. Dan siapa di sini yang ada di bawah
dan dimakruhkan menjawab daripada adzan. La in kunta musallian. Nah, ada disunahkan menjawab adzan ketika engkau dalam keadaan sholat, walau naflan, walaupun sunnah. Walakin qadiyan, dan ada juga disunahkan bagi orang yang qada hajat, asik-asiknya bahira berkami dalam WC, ada adzan, ada disunahkan, dan bahkan ini makruh hukumnya. Au mujami'an, atau ketika berkumpul itu hukumnya makruh. Tapi bila sudah timbal berkumpul, artinya dia junub. Kalau mujami'an itu orang jamak berkumpul, kalau sudah berpisah itu boleh, dan sunnah menjawabnya. Au mustami'an khatib, atau orang yang mendengarkan. Kalau mau sembahyang misalnya dengar setiap hari 5 kali kadang-kadang ada sunnah juga hukumnya menjawab, walau kalau sembahyang jawabnya bareng dulu. Mudah-mudahan dengan menjawab tersebut kayaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan menjawab, kita jawab ya terus. Allah walau hati ini berat sembahyang. Pokoknya berat memang. Pokoknya sibuk terus dan urusan sibuk terus, tidak sibuk apa? Sibuk nonton TV, sibuk main HP, permainan. Pokoknya sibuk terus dan tak menikah, sibuk apa? Aku hadir menulis. Pokoknya aku sibuk benar sudah. Tak boleh sibuk apa? Sibuk main TV, sibuk macam-macam. Dikira sibuknya yang mundur pegawai kah, apakah? Yang sibuknya yang mustahil saja. Nah, ini jadi dimakruhkan ketika dalam sembahyang menyambut daripada adzan. Bal idza salita min as-salati ajibtu. Akan tapi ketika engkau sudah selesai daripada salat salam, ajibtu kama yajibu man yusalli. Seperti jawaban orang yang ada sembahyang tadi. Yang sembahyang misalnya salam, maka jawab ketika mendengar adzan. Seperti orang yang ada sembahyang mendengarkan adzan, atau seperti makmum mendengarkan adzan. Jawab daripada yang disebut kamilan, sempurna dari awal sampai akhir. Dan jawab. Falau ajibtu fi shalat, ujibtu fi shalati, qul hadza jawab. Apabila menjawab dalam sembahyang yang sembahyang dijawab, maka itu makruh hukumnya, dibenci dan ada batal. Walam tabtul salatuka illa idza qallat. Ada batal sembahyang pian apa kecuali apabila dia mengatakan shadaqta wa bararta, benar pian dan jujur. Batal. Batal dulu maka ini batal. Kayak ajar kita kuitan sembahyang dan sembahyang di jauh kuitan. Sembahyang yang mana yang di situ diwajibkan dan lebih afdal lagi menjawab panggilan witan. Sembahyang yang mana yang kita harus membatalkan sembahyang kita dan kita mengutamakan menjawab daripada panggilan witan, karena ini termasuk birrul walidain. Ketika sembahyang sunnah apa dia? Allahu Akbar. Witan niat batalkan sembahyangnya, jawab dulu panggilan witan tadi. Itu lebih afdal daripada dia mengganggu sembahyang sunnah. Tapi bila sembahyang wajib, pian menjawab batal, maka sembahyangnya batal dan jawaban pian itu haram menjawab. Jadi jawabannya di antara dua ini. Bila sunnah disunahkan batal, kemudian ada apa menjawab daripada panggilan witan. Banyak bagian panjang jawabannya kita nih. Majelis kita ini singkat dan sesingkat-singkatnya. Bila kamu lolos dari itu, mampu perasaan. Insyaallah semuanya itu benar. Intinya jumlah daripada yang kita sampaikan tadi ketika mendengar adzan
jawab adzan tersebut, anggaplah adzan tersebut adalah panggilan daripada yang paling utama panggilan. Jangan sampai kita meremehkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak semalam Syekh Al-Hafiz malam, seorang wali yang diangkat kewaliannya, dijadikan wali dengan sebab menjawab, mengambil satu daripada kertas yang di situ tulisan Allah Subhanahu dan minyak haluminya diangkat dari tempat yang agung. Tapi di situ bukan memandang di situnya Allah, tapi memandang hatinya, ta'zimnya kayak para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sembahyang lebih lagi, mengucapkan la ilaha illallah lebih lagi. Tapi hati kita ta'zim kepada Allah. Ketika mendengar panggilan Allah, itu yang dipertanyakan, yang Allah pandang hatinya, lain suaranya, lain cengkoknya, yang dipandang hatinya, ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjawab tadi itu ketakzimannya kepada Allah kayak apa? Ketika dipanggil Allahu Akbar, mungkin dengan sebab kita ketika mendengar Allahu Akbar, kita menunjukkan diri, mentakzimkan di hati kita ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka kita akan dengan hati. Allah akan memandang zahirah, kayak apa bentuknya, kayak apa, tapi hati yang dimandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah minggu ini minggu kena minggu kenanya tanggal 25 Zulqa'dah, insyaallah minggu kita ada kedatangan daripada Syekh Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Khatib dari Hadramaut, insyaallah. Dan dulu karena ini menjadi sambung dari perataan Sakan, rumah perataan Malan, rumah perataan, maka ulun minta tolong apa yang bagusnya kita menyambut tamunya Allah, tamunya Rasulullah, tamu yang agung dari Hadramaut. Ulun minta tolong dia dari saudaranya menyambutnya, tentang duitnya kayak apa, tentang apanya kayak apa. Ulun serahkan biar perataan yang ambil solusi masing-masing, karena ini majelis lain akun ulun, lain akun yang duduk di sini, dan ini majelis adalah dibangun karena Allah dan Rasul, dan yang bangun biar perataan maupun itu di bawahnya, di tampulangnya perataan sudah menanam duit di tempat ini, dan kian juga yang naik CI-nya. Itu yang sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan jadi sini datang ke tempat kita, berkah kita insyaallah. Amin. Amin. Kurang lebihnya